Selamat pagi ataupun selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Mei dari Departemen Parasitologi yang akan membawakan mengenai topik arthropoda di sesi kuliah kali ini ya, untuk prodi farmasi ya. Nah, jadi arthropoda ini kan termasuk kalau dalam kerajaan taksonomi dia termasuk animalia atau hewan. Nah, hewan apa aja sih yang termasuk arthropoda? Nah, itu kita bisa lihat di pembagian selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya kita sebaiknya mengetahui dulu prinsip tentang arthropoda. Jadi, ya ini kalau bahasa Inggrisnya ada haknya ya tulisannya. Nah, kalau dari arti kata arthropodanya itu sendiri kan dia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata arthro yang artinya jointed dan pod yang artinya foot. Jadi ya jointed kan artinya bersendi, foot itu artinya tungkai. Jadi kalau didefinisikan arthropoda itu dari asal terminologi katanya merupakan hewan yang memiliki ciri khas tungkainya bersendi atau beruas, nama lain bersendi, beruas, berbuku-buku atau bersegmen. Nah, ini contohnya. Maksudnya kalian bisa lihat ini kan contoh kaki dari golongan arthropoda. Nah, ini dia ada segmen-segmen nih berbuku-buku nih. Ini kan ada kepisah gitu, seakan berkepisah gimana ya, tapi maksudnya kayak dia bentuknya itu berruas-ruas gitu loh. Atau ya kalau kita kan seperti ada di tangan, kaki ada sendi-sendi. Nah, ini banyak dia, yaitu terdiri dari beberapa sendi. Kemudian selain ciri khasnya tungkainya itu bersendi atau berruas-ruas atau berbuku-buku, dia itu ciri khasnya adalah memiliki integumen. Kalau pada manusia kan disebut kulit gitu ya. Kalau pada arthropoda itu dia itu integumennya merupakan namanya disebutnya exoskeleton. Nah, exoskeleton ini terdiri dari kitin maupun protein. Ya ini ya sekedar tahu aja. Jadi ciri khas dia selain tungkainya bersendi-sendi atau berbuku-buku, terus dia juga memiliki exoskeleton. Rata-rata itu arthropoda memiliki itu. Kemudian untuk bagian tubuhnya sendiri adalah terdiri dari kepala, toraks maupun abdomen. Ini maksud toraks tuh ini kepala, dadanya, perutnya. Nah, untuk segmen terbagi kepala, toraks, abdomennya itu nanti dari masing-masing golongan agak sedikit berbeda. Ada yang kepala dan toraksnya jadi satu, ada yang terpisah. Nah, ini sama juga intinya ciri khasnya yang tadi ini tungkainya bersendi maksudnya. Nah, untuk perbandingan golongan arthropoda itu yang kita pelajarin kali ini ada 4 golongan besar, yaitu ada golongan insekta, arachnida, crustacea, serta myriapoda. Nah, itu perbedaannya adalah yang kita bahas di sini adalah karena ada perbedaan di morfologi bentuk dari si hewan arthropoda ini. Nah, perbedaannya itu bisa dilihat dari mananya aja sih? Bisa dilihat dari antenanya. Dia punya berapa pasang antena, kemudian dia punya pembagian tubuhnya, segmen tubuhnya itu ada berapa, kemudian dia juga memiliki kakinya itu punya berapa pasang. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari masing-masing golongan arthropoda itu. Nah, yang pertama kita akan ke yang insekta dulu. Nah, nanti ada contoh gambarnya di slide berikutnya, yaitu maksudnya antenanya berarti ada sepasang, jumlah regio tubuhnya ada 3, kakinya juga punya 3 pasang. Nah, ini contoh beberapa gambar ilustrasi yang termasuk insekta ada. Ya, ini saya sebut secara bahasa sehari-harinya, bukan bahasa latinnya saja. Misalnya ya ada nyamuk, lalat, kecoa, semut. Nah, ini kan kalian bisa lihat nih antenanya. Ini saya buletin nih. Dia punya antena, sepasang antena nih. Nah, yang tengah ini bukan antena, ini namanya proboscis. Ya, ini gambar pembesarannya. Ini contohnya kecoa nih, juga ada antena, ini antena sepasang. Selain tadi ciri khasnya punya antena sepasang, dia juga memiliki segmen tubuhnya tadi terbagi 3. Nah, ini contohnya saya ambil yang di semut nih. Jadi dia terbagi 3, ada kepalanya sendiri,
toraks atau dadanya sendiri, perutnya juga sendiri. Jadi terbagi tiga bagian tubuhnya. Nah, kemudian kalau untuk kaki kan tadi dibilang 3 pasang. Ini saya contohnya ambil yang dilikerin ini ya. Ini kakinya 1, 2, 3. Nah, kan ada sebelah kanan maupun kirinya. Jadi maksudnya ada 3 pasang. Ini juga kalau misalnya kepada ini jenis lebah ya. Ini juga kan kalian bisa lihat kalau kaki 1, 2, 3. Jadi kesamaannya ini mereka masuk dalam satu golongan insekta karena itu kesamaan pada antena yang sepasang, kaki 3 pasang, regio tubuhnya ada 3. Kemudian kita masuk yang golongan kedua, yaitu yang arachnid atau arachnida ini. Jadi ciri khasnya apa? Dia nggak, kalau antena dia nggak punya, tapi terus kalau regio tubuhnya itu terbagi cuma 2 aja, pasang kakinya dia ada sampai 4. Nah, ini contoh-contoh hewannya termasuk arthropoda. Ini saya kasih gambar ilustrasinya. Ini ya laba-laba. Ini hewan Scarfocoptes scabiei. Terus ini ada tik atau biasa disebut sengkenit. Ya, ini tau lah ya. Tarantula, kalajengking. Nah, tadi ciri khasnya apa? Nggak ada antena nih. Bisa dilihat kan di bagian depan kepalanya ini nggak ada kayak antena. Ini nggak ada kayak antena. Nah, kemudian kalau regio tubuhnya dia itu cuma kebagi 2. Nih saya contoh lingkarin. Jadi dia terdiri dari sepalo sama toraks. Jadi maksudnya kepala dan toraksnya ini seakan-akan jadi satu. Sedangkan yang abdomen atau perutnya sendiri. Jadi dia terbagi 2 regio. Nah, kalau untuk kakinya dia memiliki tadi ada 4 pasang kaki. Jadi nih yang saya boleh tunjuk 1, 2, 3, 4 kan ada sisi kanan kiri jadi ada 4 pasang. Ini juga nih yang jelas kan ada 1, 2, 3, 4 jadi ada 4 pasang. Nah, lanjut yang golongan Crustacea. Nah, kalau Crustacea apa bedanya? Kalau ini antenanya punya 2 pasang. Kalau regio tubuhnya ya ada yang 2, ada yang 3 tergantung genusnya. Sedangkan kalau kakinya dia punya cukup banyak nih, 5 atau lebih pasangan kakinya. Yang termasuk golongan Crustacea apa aja sih? Ada Cyclops, ini nama latinnya lah ya. Ya kalau ininya dia termasuk plankton, ya, makanya saya kasih gambar ilustrasi si plankton ini. Terus ada Potamon atau kepiting atau ketam air tawar. Cambarus ini juga udang tapi yang di air tawar ya maksudnya. Nah, tadi yang disebutkan. Nah, antenanya ini dia punya antena kan. Kemudian kalau regio tubuhnya tadi disebutkan kalau Crustacea antenanya 2 pasang. Nah, ini ada antena yang ini yang kecil nih pasang, terus ini pasang, jadi 2 pasang. Terus kalau regio tubuhnya dia tuh terbagi jadi ini contoh yang 2 aja ya. Jadi cephalothorax di kepala sama dadanya 1, abdomennya sendiri. Nah, kemudian kalau kakinya itu dia ada 5 atau lebih pasang. Nah, ini contoh saya ambil yang di Potamonnya. Nih, saya lingkarin 1, 2, 3, 4, 5. Ada kanan, ada kiri. Jadi dia punya 5 pasang kaki. Kemudian ini yang kalau Myriapoda. Nah, ini dia ciri khasnya punya antena, tapi antena sepasang. Jumlah regio tubuhnya tuh banyak. Dan per regio tubuhnya nanti dia punya 1 atau 2 pasang kaki. Nah, contohnya yang termasuk apa aja sih? Nah, ini ada kelabang atau ini lengkibang ya. Kalau nama bahasa latinnya ya Scolopendra nidulus. Jadi dia tuh termasuk yang golongan Centipede, Millipede. Nah, kalau yang Centipede itu yang ini, Millipede yang ini. Nah, ini dibilang tadi kan dibilang antena punya nih. Ini kayak antenanya nih. Nah, dia punya antena itu sepasang. Nah, kalau untuk segmen tubuhnya dia kan banyak nih, nggak kayak yang tadi. Kalau ini kan bisa 2, 3, 4 dan sampai seterusnya ada banyak. Kalau ini jauh lebih banyak lagi di segmen tubuhnya nih yang per garis-garis ini. Dan per segmen tubuhnya ini ada sepasang maupun 2 pasang kaki. Kalau ini contohnya kan yang kalau kelabang nih, kita bisa lihat satu regionya ini ada sepasang kaki. Regio bawahnya sepasang kaki. Nah, cuman kalau yang kelabang, ya karena regio tubuhnya cenderung lebih dikit dan cuma sepasang kaki, ya jumlahnya lebih sedikit. Tapi kurang lebih dia itu bisa mencapai sebanyak, makanya dia sebutnya kaki 100. Kalau ini kan jauh lebih banyak lagi, makanya nama lainnya kaki 1000. Kalau dari segi morfologi atau bentuk dari tubuh hewannya ini sendiri.
hal yang bisa disebabkan oleh arthropoda, mulai dari cuman gangguan, jadi maksudnya mengganggu. Nah, kalau ya kita tahu lah nyamuk ataupun lalat, ini bukan yang maksudnya nyamuknya menggigit ataupun lalatnya yang menghisap darah juga ya, tapi ya misalnya yang lalat rumah biasa ataupun nyamuk yang maksudnya tidak dalam kondisi menggigit. Nah, itu dia aja maksudnya juga bisa menyebabkan gangguan, kan bunyinya mengganggu ataupun ya istilah kehadirannya mengganggu, cukup mengganggu aktivitas. Kemudian, nah selain kalau istilahnya karena bunyinya atau dia lewat-lewat tuh mengganggu, tapi juga dia juga bisa menyebabkan ini sebagai faktor. Nah, yang utamanya sih kalau di bidang kesehatan itu ya penting mempelajari terutama yang golongan-golongan insekta ini, karena kaitannya sebagai dia faktor penyakit. Jadi dia bisa sebagai penular atau yang untuk transmisiin penyakit tertentu. Jadi si ini arthropodanya ini, terutama yang golongan insekta ini, dia itu di badannya bisa menghantarkan patogen penyebab parasit. Terus bisa juga dia itu sebagai hospes perantara. Terus nanti juga ada di belakang-belakang pentingannya untuk sebagai forensik. Nah, ini istilahnya kan kalau yang ini ya merugikan ya bagi manusia, tapi bisa juga dia itu berperan penting pada forensik ya. Kalau ini berarti bermanfaat. Bisa juga bahkan bermanfaat sebagai makanan, membantu untuk xenodiagnosis. Nah, kalau ini ya termasuk yang kerugian ya, karena bisa menyebabkan penyakit, maupun ya ada juga keuntungannya, dia bahkan juga bisa sebagai terapeutik. Jadi untuk terapi. Penjelasannya ada di slide-slide berikutnya. Nah, ini yang tadi maksudnya dia bisa menjadi faktor penyakit, dan kita tahu kan golongan terutama insekta, contohnya paling banyak sih ini ada contohnya di tabel arthropoda, ada nyamuk. Kan nyamuk ada banyak tuh, mulai dari ada nyamuk Aedes, Culex, Mansonia. Nah, tergantung nyamuknya itu membawa patogen apa, bisa membawa virus, cacing, protozoa. Nah, tergantung patogennya apa yang dibawa. Nah, dia itu bisa menyebabkan berarti penyakit akibat yang disebabkan patogen ini. Jadi contoh penyakitnya macam-macam tuh. Ada penyakit malaria, filariasis atau kaki gajah, ada dengue fever atau DB, dan yang lainnya. Ini bisa dibaca kalau mau lihat yang lainnya contohnya apa. Nah, sebagai faktornya ini dia sifatnya bisa pasif ataupun aktif. Kalau pasif itu maksudnya contohnya ya, itu misalnya lalat rumah. Jadi dia itu si patogennya, penyakitnya itu tidak ada di dalam tubuh lalatnya dan tidak melakukan dan tidak ada siklus hidup di dalam tubuh si arthropodanya. Tapi istilahnya ini contohnya berarti si patogennya cuma menempel di yang hijau-hijau ini, menempel di kaki-kakinya. Nah, jadi patogennya ini kalau menempel pada kakinya terus hinggap ke makanan yang mau dimakan manusia, terus setelah manusia bisa jadi sakit. Itu yang pasif maksudnya contohnya. Atau biasanya disebut sebagai faktor mekanik. Kalau yang bawahnya ini contohnya faktor yang aktif atau yang biasa disebut faktor biologis. Ya, ini contohnya nyamuk. Jadi misalnya nyamuknya ini mengandung patogen parasitnya protozoa plasmodium. Nah, dia itu kan pada saat menggigit manusia, dia itu di dalam tubuh si nyamuknya sendiri itu terjadi siklus hidup dari si patogen plasmodiumnya itu. Kemudian kalau si nyamuknya ini menggigit orang, nah itu makanya parasitnya itu akan masuk ke manusia yang ini. Jadi dia sebagai aktif gitu loh. Maksudnya aktif itu dia bisa menjadi penular penyakit, tapi dengan kondisi di dalam tubuh si arthropoda ini, si vektornya ini, itu terjadi perkembangan dari si parasitnya. Kalau ini kan dia tidak mengalami perkembangan si parasitnya, dia hanya numpang melekat nih di kaki-kakinya. Kalau ini dia ada di dalam tubuh nyamuknya dan melakukan ada siklus hidup yang terjadi di situ. Ya termasuk ada replikasi lah istilahnya. Nah itu dia istilahnya bisa menjadi penular, mulai dari orang yang misalnya ini kan contohnya orang yang lain yang terkena yang sudah positif malaria. Nah kalau diisep sama darah nyamuknya ini, terus dia bawa, terus dia direplikasi, di situ terjadi siklus hidup.
berubah menjadi ada stadium infektifnya, dia bisa kalau gigit orang lain lagi, bisa nih orang lain laginya ini juga jadi terkena malaria. Pada prinsipnya seperti itu. Kemudian dia juga bisa menjadi hospes perantara. Jadi ada beberapa penyakit nih, tapi saya ambil contoh yang kalau jadi hospes perantara penyakit cacing karena cacing pita ikan atau penyebab penyakit namanya Diphyllobothriasis. Nah, contohnya apa sih arthropodanya? Nah, contoh arthropoda yang jadi hospes perantara ini adalah contohnya si cyclops yang tadi golongan crustacea atau si plankton ini. Nah, jadi si manusianya ini itu bisa menderita penyakit Diphyllobothriasis atau akibat terinfeksi cacing pita ikan, tapi selama proses untuk sampai menjadi stadium infektif ke manusianya, dia itu butuh ada numpang di hospes perantara, yaitu si planktonnya ini. Dan ini bisa dilihat gambar siklus hidupnya. Jadi salah satu perannya bisa seperti ini juga sebagai hospes perantara. Kemudian ya ini gambar ilustrasi aja cerita ikan ya. Nah, kaitannya apa nih ya, ini maksudnya saya kasih gambar sushi atau sashimi mentah ini. Ya, kalau pada kondisi yang daging ikan untuk sashiminya ini istilahnya mengandung si cacing Diphyllobothrium termakan oleh manusia, ya manusianya bisa terinfeksi. Nah, tapi buat sampai ini tadi nyampe ada di dalam tubuh ikannya itu dalam bentuk stadium infektifnya, nah itu dia tuh selama siklus hidupnya ini di air dia perlu si arthropoda plankton ini. Nah, kemudian kepentingan lainnya juga yang berguna itu bisa untuk forensik. Jadi jadi kadang sudah cukup banyak sih sekarang sudah berkembang, terutama kalau dulu nonton film kayak CSI itu kan banyak tuh kasus-kasus yang kejahatan. Nah, kasus misalnya pembunuhan atau apa, itu untuk mengetahui penyebab kematiannya itu kan salah satunya dengan ilmu forensik untuk olah TKP, tempat kejadian perkara, untuk menentukan biasanya forensik itu bisa tujuannya untuk menentukan kira-kira waktu kematiannya kapan sih, penyebab kematiannya kira-kira apa. Nah, arthropoda yang bisa digunakan itu memang pada umumnya yang sering digunakan adalah lalat. Nah, lalatnya itu ya ini ada beberapa contoh gambar lalat-lalatnya yang biasa bisa digunakan. Nah, yang digunakannya itu apanya? Ya prosesnya ini. Jadi perubahan dia pada saat dia perubahan dari telur, kemudian dia menjadi larva. Pada saat larva kan dia kemudian dia itu menjadi pupa, bisa mengalami sama pada saat menjadi pupa kan dia juga mengalami pergantian kulit beberapa kali. Nah, yang diidentifikasi adalah jadi pada saat di TKP itu yang ditemukan, misalnya pada mayat atau jenazah yang ditemukan ketemu kalaupun ada komponen ini, nah ini bisa dinilai nih ketemunya yang pada saat dia kok ketemu kira-kira larva instar 1 atau pada saat atau dia sudah menjadi pupa atau sudah sampai hanya baru telurnya saja. Nah, itu kan bisa tahu karena kita tahu siklus hidupnya si lalat itu perubahannya itu beberapa hari, dan pada saat perubahan kulit seperti apa itu hari keberapa. Nah, itu jadi bisa menentukan perkiraan waktu kematiannya. Kemudian ya kalau penyebab kematian juga bisa, misalnya ada kejahatan seksual atau tidak, itu ya tapi tidak saya jelaskan di sini. Itu ada cara sendirinya juga untuk melihatnya. Nah, tapi setidaknya kalian cukup tahu ya, bisa berguna juga untuk forensik, dan biasanya lalat yang digunakan yaitu perkembangan dia, siklus hidupnya dia itu ditemukannya pada fase apa. Nah, selain itu dia juga bisa berguna sih sebagai makanan. Jadi pada beberapa daerah itu arthropoda itu malah dijadikan makanan. Ini ya contohnya jadi jajanan. Nah,
Jadi dia tuh kan karena salah satunya juga kayak termasuk di kulitnya tadi exoskeleton mengandung kitin, protein. Nah itu jadi sebenarnya golongan arthropoda itu cukup tinggi protein. Nah ya, kalau mengenai hidangannya diolah seperti apa itu tergantung masing-masing daerah biasanya. Selain itu makanannya itu sebagai selain sumber, maksudnya sumber sebagai untuk dimakan protein, dia juga berkaitan dengan makanan adalah contohnya ini ilustrasi lebah. Jadi berperan dalam proses polinisasi atau penyerbukan. Nah, jadi untuk maksudnya ya beberapa contoh buah-buahan untuk prosesnya itu kan dia butuh penyerbukan. Nah, itu dibantu oleh arthropoda. Jadi arthropoda penting dalam maksudnya makanan sebagai polinisasi seperti itu juga. Kemudian sebagai membantu diagnosis, dalam hal ini sebagai xenodiagnosis. Xenodiagnosis apa sih? Jadi cara mendiagnosis penyakit yang ditularkan oleh vektor. Vektornya itu ya si arthropodanya itu dengan cara si vektornya, yang dalam hal ini vektor yang penghisap darah ya sifatnya, itu yang si vektor penghisap darahnya ini dikasih istilahnya untuk menggigit orang yang dicurigain menderita penyakit yang disebabkan akibat yang diperantai vektor itu. Nah kemudian setelah kan si vektornya itu menggigit orang yang dicurigai itu, nah si vektornya itu yang dicek nanti dia mengandung parasitnya enggak, kan karena tadi dia udah habis ngisep orang yang dicurigai menderita penyakit yang di dalamnya parasitnya itu. Nah setelah dia isep, nah si yang vektor yang dicek. Nah, contohnya ini ada vektor triatoma sebagai vektor untuk Trypanosoma cruzi. Jadi si vektor yang dicek. Jadi dia bisa membantu untuk diagnosis. Walaupun ini sih sekarang sudah jarang dilakukan. Terus selain itu, jadi kalau ini yang bermanfaat ya. Kalau efek yang merugikan, nah arthropoda itu menyebabkan penyakit. Kalau tadi yang di depan kan vektor, jadi cuma bantu penularannya. Tapi secara langsung dia juga bisa menyebabkan penyakit. Contohnya ini yang golongan tadi arachnida yang Sarcoptes scabiei bisa menyebabkan penyakit skabies atau kalau nama ininya pudis atau budik. Terus kemudian ada juga ini bisa si namanya Arthropoda demodex nih. Ini si demodexnya menyebabkan demodekosis, jadi menyebabkan ini. Jadi kalau dia kan termasuk golongan kutu, jadi penyakit karena kutu bulu mata, akibatnya biasanya pada bulu matanya ini kayak ada gambaran putih gitu sehingga juga gampang mudah rontok bulu matanya. Kemudian bisa juga menyebabkan ini sebagai resiko pencetus alergi asma yang terutama karena alergi. Nah contohnya arthropodanya adalah Dermatophagoides atau nama lainnya TDR, tungau debu rumah. Nah ini dia itu bisa sebagai pencetus seseorang yang memang ada bakat alergi jadi asmanya kambuh. Kemudian ada juga menyebabkan penyakit miasis, jadi karena terinvestasi oleh lalat, tapi lalatnya ini maksudnya stadium larvanya ya, atau ya kalau biasa disebut larva lalat kan belatung. Jadi kalau misalnya pada kondisi ada luka dan kondisi lukanya tidak higienis, itu bisa kalau dihinggapi lalat terutama atau bentuk larvanya atau belatung, itu bisa menjadi penyakitnya namanya miasis. Ada juga penyebab penyakit langsungnya karena disengat, karena beberapa jenis arthropoda kan sifatnya dia memiliki alat penyengat tuh, contohnya di kalajengking. Nah itu akibatnya kalau tersengat ya menyebabkan selain nyeri juga bahkan kan bisa menyebabkan misalnya disfungsi pernapasan akibat istilahnya venom yang atau toksinnya yang pada saat dia menyengat itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah kemudian itu tadi sebelumnya ya kalau merugikan juga penyebab penyakit. Terus kalau ini kembali ke manfaat, jadi selain itu juga bisa sebagai terapeutik, jadi maksudnya membantu dalam pengobatan. Yang dipakai ini contohnya adalah maggot atau larva lalat. Jadi larva lalat tuh tadi bisa juga kayak buat di bidang forensik untuk identifikasi jenazah,
bisa juga untuk terapi debridement, jadi untuk terapi pembersihan luka. Nah, ini contohnya ada beberapa jenis luka, ada luka ulkus diabetes, kemudian juga ada misalnya akibat luka iskemik, ataupun ada karena ulkus karena akibat tekanan. Ya, ini contoh-contohnya aja berbagai jenis luka yang bisa menggunakan terapi maggot ini. Nah, jadi pada prinsipnya dia itu fungsinya untuk debridement, jadi diharapkan si belatungnya ini bantu bersihin jaringan-jaringan nekrotik yang ada di luka ini. Nah, ini kan ada jaringan nekrotiknya nih. Nah, setelah dikasih larva, nah ini contohnya larva lalat dari Lucilia sericata. Nah, ini contoh ilustrasi gambar lalatnya, ini contoh ya larvanya. Nah, si larva dari lalat Lucilia sericatanya ini pada saat ditaruh di luka yang ada nekrosisnya, kan bisa lihat nih setelah di follow up sekian lama, nah itu nanti si yang nekrosisnya udah habis selain dan digrogotin, jadi bersih gitu. Nah, ini hanya contoh gambar ilustrasi saja, maksudnya adalah seperti ini yang dimaksud dengan maggot debridement therapy. Nah, selain itu, sebagai fungsi terapeutiknya sebagai itu juga bisa sebagai ini senyawa alami ya untuk bahan obat. Jadi pada beberapa jenis arthropoda itu kan dia memiliki venom tuh. Jadi contohnya adalah yang arthropoda kalajengking, scorpion kalajengking. Nah, ini kan di gambar ini di ujungnya ini, yang di gambar ujung penyengatnya ini, nah di daerah sini kan ada kelenjar venomnya yang menghasilkan venomnya itu. Nah, itu kalau ini bisa diekstrak, kemudian diolah secara biofarmasi dengan ya istilahnya perkembangan alat biologi molekuler sekarang, itu memungkinkan dengan hanya komponen dari, tidak perlu utuh skorpion yang dihancurkan, cukup dari komponen dia ini, contohnya diekstrak dari kelenjar venomnya nih, diambil si venomnya, itu bisa untuk pengembangan obat. Jadi maksudnya di sini adalah si arthropoda yang ada venomnya itu, selain, jadi kan sebenarnya venomnya itu bagi si arthropoda sendiri itu adalah untuk fungsi perlindungan dia, selain dia juga misalnya untuk sebagai predator. Nah, tapi kalau untuk efeknya ke manusia itu bervariatif. Maksudnya bervariatif yaitu ya, kalau kita kena sengatannya berbahaya, tapi bahkan ya, satu sisi kita bisa mengembangkan untuk seperti ini. Nah, komposisi dari kelenjar venomnya ini itu isinya itu ya campuran beberapa zat ya, seperti garam inorganik, terus ada peptida dan bahkan ada enzim. Nah, tapi komposisinya seberapa banyaknya tuh masing-masing arthropodanya itu ya beda-beda tergantung arthropodanya apa. Nah, jadi dengan kemajuan sekarang, bisa biofarmasi dengan peralatan biologis, terutama kayak biologi molekuler, itu bisa diambil ekstrak untuk senyawa alaminya untuk dalam hal penemuan obat yang dari bahan-bahan ini. Nah, ini contohnya kan dia mengandung peptida, nih contoh peptida yang bisa diambil dari arthropoda, ada antimikrobial peptid, apamin, heterin. Nah, ini beberapa contoh aja, masih ada lagi juga yang lain. Kemudian juga ada enzim yang bisa berguna juga, contohnya dia mengandung enzim hyaluronidase. Ya, ini saya ngambil beberapa contoh. Nah, jadi ya ini berpotensi untuk dalam pengembangan obat. Ya, karena kita tahu bahwa perkembangan biologi molekuler, yaitu tentang omik-omik itu kan sekarang sudah sangat pesat, mulai dari genomik sampai metabolomik, ya, ini contohnya. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi terbaru itu, istilahnya dengan kita ambil ekstraknya saja, istilahnya ngambil itunya terus ekstrak DNA-nya saja, kita bisa melakukan pengembangan obat. Nah, ini beberapa contoh judul jurnal yang saya temukan mengenai, yaitu
potensi penggunaan venom ini ada dari yang laba-laba maupun dari kalajengking sebagai sumber untuk obat, kandidat obat yang baru dari si venomnya itu. Ya, kita sudah sampai ke slide terakhir. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya silahkan mengerjakan link quiz yang sudah diberikan.